Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan Kurnia semesta alam. Syukur alhamdulillah kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya Maruf Yarwan, serta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2022, MPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 1 2. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mengerti jumlah pribadi tentang harmoni dan loyal. Pengertian harmonis. Harmonis dalam kamus Webster, having a pleasing mixture of note, memiliki perpaduan nada yang menyenangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersangkutan paut dengan harmoni. Saya sekata. Menurut Wikipedia, terikat secara serasi atau sesuai. Dalam hal ini, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Terus, seberapa pentingnya suasana harmoni dalam lingkungan kerja? Kunci suksesnya kinerja suatu organisasi. Yang pertama, akan membuat kita tenang. Yang kedua, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerjasama. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pada pelanggan. Selanjutnya, penegakan etika ASN untuk mewujudkan suasana harmonis. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa terkenan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau jabatan yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesat kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku dan mental ASN. Perilaku yang menunjukkan sikap-sikap harmonis. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Terus, mental ASN yang buruk. Sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Terus bagaimana perubahan mindsetnya? Perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik tiga aspek penting, yaitu perubahan dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua merubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita ke loyalitas. Kata loyalitas mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian besar aparatur pemerintahan. Dalam artinya, loyalitas adalah derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu disposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa tersebut. Terus bagaimana loyalitas pegawai negeri yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara kita saat ini? Loyalitas seorang pegawai dapat ditentukan dengan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor kesejahteraan, kondisi ketidakstabilan ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun yang dilihat dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang dibarengi dengan banyak dunia usaha swasta yang mengalami kehancuran, apalagi diperparah dengan keadaan pandemi kita saat ini. Kondisi seperti ini cukup membuat seorang PNS sebagai pilihan yang cukup menjanjikan, sebagai pilihan kerja yang menjanjikan dalam jangka panjang, dikarenakan kondisi perekonomian pegawai pemerintahan yang lumayan stabil. Lantas bagaimana menumbuhkan sikap loyalitas ASN? Usaha peningkatan kesejahteraan PNS dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa loyal seorang PNS. Hal ini sangat dimungkinkan karena apabila kesejahteraan PNS belum terpenuhi, maka pikiran dan konsentrasinya akan terpecah untuk berusaha memenuhi kesejahteraan yang dirasa kurang.
Di samping itu, apabila kesejahteraan telah tercapai, gairah dan motivasi kerja juga akan meningkat, sehingga produktivitasnya akan meningkat pula. Gairah dan motivasi kerja memang tidak selalu disebabkan pendapatan dalam bentuk material. Tetapi, PNS yang bekerja demi mendapatkan pemenuhan kebutuhannya masih tetap mendominasi, sehingga untuk menumbuhkan gairah dan motivasi kerja dengan kesejahteraan dalam bentuk materi dan dapat menjadi salah satu faktor mendukung timbulnya loyalitas sebagai PNS dalam bekerja. Sekian dari penjelasan saya mengenai learning jurnal pribadi tentang loyalitas dan harmoni. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.